Oke, baik teman-teman, mungkin hari ini saya coba sharing mengenai filsafat ilmu karena kita belum bisa tatap muka. Mungkin ini juga sebagai video pertama saya supaya teman-teman tidak bosan ya dalam pembelajaran. Oke, baik seperti dalam pertemuan awal tatap muka kita pertama bahwa untuk memahami filsafat ilmu kita juga harus memahami bagaimana dimensi-dimensi yang dibangun dalam filsafat untuk memahami bagaimana sebuah disiplin ilmu bisa berkembang gitu ya. Nah, untuk memahami dimensi filsafat tersebut, kita harus memahami bahwa dimensi dalam filsafat itu ada tiga yang menjadi fondasi besar, yaitu ada ontologi, epistemologi, dan aksiologis. Nah, kita akan berbicara banyak sebenarnya tentang dimensi-dimensi tersebut. Tentunya kita harus bisa juga memahami apa sih kenapa sih ada dimensi epistemologis, ada dimensi aksiologis, ada dimensi ontologis gitu. Lalu mengapa gitu demikian. Nah, pertama saya ingin menyampaikan bahwa untuk memahami kerangka-kerangka dimensi ini kita tidak hanya bisa memahami dalam kerangka yang real gitu ya, tapi kita juga harus bisa berimajinasi saat kita berbicara tentang misalkan dimensi ontologis. Bagaimana kita memahami ontologis yang ada dalam tanda kutip yang ada itu tidak hanya dipahami sebagai apa ya yang ada real misalkan ini adalah misalkan botol gitu, hadir sebuah botol dan ya itulah yang ada gitu. Tapi kita berbicara yang ada itu baik yang real maupun yang non real. Saat kita berbicara tentang justice gitu, keadilan, kita tidak bisa melihat bagaimana sih bentuk keadilan yang bisa dilihat oleh mata itu, tapi kita bisa merasakan bahwa justice itu hadir dalam kehidupan sehari-hari kita gitu. Keadilan itu menjadi tema-tema yang sangat mengemuka dalam kehidupan sehari-hari kita gitu. Begitupun dengan dimensi ontologis dalam kaitannya dengan bentuk yang real ya, dimensi bagi misalkan kaum Aristotelian atau kaum empirik ya, dimensi ontologisnya ya mereka harus bisa dibuktikan secara kasat mata gitu. Beda dengan yang awal misalkan dimensi ontologis yang dipahami misalkan seperti Plato dan uh, Socrates gitu. Mereka lebih memahami bahwa yang namanya yang ada itu belum tentu tidak hanya yang oleh kasat mata, tapi juga yang metafisik gitu ya, yang dibalik yang fisik. Oke, lalu misalkan bagaimana kita memahami dimensi epistemologis. Nah, ini adalah dimensi yang sangat krusial. Episteme itu yang artinya adalah pengetahuan. Dalam artian bahwa kita harus memahami dimensi epistemologis ini sebagai dasar pengetahuan bagi setiap disiplin ilmu yang ada gitu. Saat kita berbicara tentang misalkan politik, apa sih epistemologi dari core politik gitu? Ya, politik itu ada menjadi disiplin ilmu karena dia memiliki dimensi kekuasaan sebagai epistemologi gitu ya. Apa uh, uh, Selain dia hadir sebagai meneliti tentang kekuasaan, dan epistemologi tentang kekuasaan itu adalah bagaimana kita cara mendapatkan pengetahuan tentang kekuasaan, bagaimana kekuasaan itu bisa hadir atau bagaimana kekuasaan itu bisa terejawantah gitu ya. Misal yang paling sederhana seperti itu gitu. Lalu aksiologis. Nah, dimensi aksiologis ini sebenarnya dimensi tentang nilai ya. Dia lebih berbicara tentang output gitu ya. Nilai apa sih yang bisa kita dapatkan. Nah, aksiologis ini menarik karena aksiologis ini banyak berbicara tentang ethics maupun estetik gitu. Dia bisa berbicara tentang keindahan gitu ya, estetik, tapi dia juga berbicara tentang ethics gitu ya, baik, buruk, dan lain-lain. Nah, dimensi ini adalah dimensi yang paling banyak diperbincangkan sebenarnya dalam politik juga, karena kalau kita berbicara tentang kebijakan, kita harus selain kita berbicara tentang dimensi yang ontologis dan epistemologis, tapi kita juga berbicara tentang aksiologis. Bagaimana output dari kebijakan itu, kita berbicara tentang nilai gitu ya, nilai yang akan dibangun atau nilai yang akan dibentuk. Nah, hal-hal demikian ketiga itu dalam memahami filsafat sebagai dimensi-dimensi itu sebagai dasar filsafat itu menjadi sebuah keharusan ya. Tentu saja memang
tidaklah mudah, tapi tidak juga susah kalau kita sering sharing kayak gini ya. Bukan berarti saya yang paling tahu, tapi saya mencoba sharing apa yang mungkin saya sudah baca atau saya yang sudah diskusikan dengan teman-teman lain. Nah, dalam konteks kali ini, memahami tiga hal tersebut menjadi hal yang krusial karena begini, saat teman-teman membahas sebuah isu, teman-teman harus tahu sebenarnya inti dari yang ingin disampaikan dalam isu ini dimensi apa gitu. Apakah kuat dalam dimensi ontologis, mempertanyakan keadaannya gitu ya. Dia menjadi misalkan kita berbicara tentang isu dalam diskriminasi gitu. Sebenarnya kita berbicara tentang dimensi sangat aksiologis gitu ya. Di situ ada nilai dia sebagai warga negara, nilai dia sebagai manusia, dan lain-lain gitu. Nah, teman-teman bisa menganalisis demikian jika teman-teman memang sudah memahami dimensi itu gitu ya. Di dimensi itu adalah pengantar bagi kita memahami setiap isu dalam pokok-pokok isu-isu dalam politik pemerintahan gitu. Nah, tanpa memahami itu sebagai dimensi-dimensi awal dalam membentuk sebuah gaung besar disiplin ilmu atau bagaimana filsafat memahami hal-hal lain atau isu-isu lain. Nah, kita harus juga bisa memahaminya dalam konteks bahwa filsafat itu dibangun sebagai bukan 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 bangunan untuk memberikan jawaban, tapi dia dibangun untuk mencoba mempertanyakan atau membongkar ya. Salah kalau kita menempatkan filsafat itu sebagai jawaban gitu, tapi sebenarnya bagaimana kita memahami isu, justru kita di situ kita bisa mengkritisi melalui apa lah, melalui dimensi-dimensi yang tadi kita coba pahami gitu. Kita bisa telusur dari sudut pandang ontologisnya kah, apakah epistemologi, apakah aksiologi gitu. Nah, di mana kita akan mencoba membongkar sebuah isu yang ada itu gitu. Nah, saya harap teman-teman bisa membaca dari paper-paper yang saya kirimkan juga bagaimana memahami itu. Ini adalah video singkat awal untuk memahami pengantar untuk memahami bagaimana kedudukan dari ontologis, epistemologis, dan aksiologis. Oke, saya kira untuk video pertama ini saya cukupkan. Nanti saya akan coba lanjutkan dengan video-video selanjutnya. Terima kasih.